Kita ulangi dari awal ayat ketiga. وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ. فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Kita lanjut ke atau ayat keempatnya. Illal ladzina ahadtum minal musyrikin summa lam yanqusukum syai'an wa lam yudhiru alaikum. ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم أهلهم إلى مدتهم. Inna Allah yuhibbul muttaqin. Dan inilah suatu pemakluman dari Allah dan Rasul-Nya kepada manusia pada hari Haji Akbar. Jadi di surat At-Taubah ayat ketiga ini Allah memberikan informasi pemakluman ya di hari Haji Akbar bahwa sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya berlepas diri dari orang-orang musyrikin. Ya. Kemudian jika kamu kaum musyrikin bertobat, maka bertobat itu lebih baik bagimu. Dan jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kamu tidak dapat melemahkan Allah. Dan beritakan kepada orang-orang kafir bahwa mereka akan mendapat azab siksa yang pedih. Bapak Ibu, di sini disebut ada dua kata yang sering kita dengar. Ada musyrikin, ada kafir. Kalau musyrikin itu adalah selain menyembah Allah atau selain percaya kepada Tuhan Allah atau kepada Allah, dia juga percaya kepada Tuhan-Tuhan selain Allah. Jadi ada Tuhan yang mereka anggap selain Allah. Sedangkan orang-orang kafir adalah orang-orang yang sama sekali tidak mempercayai Allah sebagai Tuhan.
Jadi selalu dibedakannya begitu ya. Kalau yang kafir itu tidak mempercayai dan tidak mau beribadah kepada Allah. Kalau musyrikin, nah ini dia percaya Allah ada, tapi dia juga percaya ada yang lain selain Allah. Jadi Allah dipersekutukan alias dianggap ada pesaing Allah, ya, tidak ketuhanan yang maha esa, ya, itulah yang namanya musyrik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dan memberikan pemberitahuan dari Allah dan Rasulnya dan peringatan kepada seluruh manusia pada hari Haji Akbar, yaitu hari pelaksanaan penyembelihan hewan kurban yang merupakan hari pelaksanaan ibadah haji yang paling utama, paling menonjol dan paling agung. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya berlepas diri dari orang-orang musyrik, yaitu berlepas diri dari mereka juga. Kemudian menyeru mereka untuk bertobat kepada Allah. Jika kamu bertobat, yakni dari perbuatan syirik atau mensekutukan Allah dan dari kesesatan yang masih kamu lakukan. Maka yang demikian itu yang masih kamu lakukan, maka yang demikian itu lebih baik bagi kamu jika kamu berpaling. Yakni ya terus melakukan perbuatan tersebut, atau maka ketahuilah bahwasannya kamu tidak mampu melemahkan Allah. Jadi kalau ada orang yang menyembah selain Allah itu, ya terserah itu niatnya apa atau motivasinya apa, tetapi Allah menegaskan mereka tidak akan mampu melemahkan Allah. Artinya apa? Meskipun mereka mengaku ada Tuhan-Tuhan selain Allah, tetapi bagi Allah itu tidak berpengaruh. Jadi ada yang diakui ada Tuhan lain selain Allah yang menurut pengakuan mereka, menurut mereka kan seolah-olah melemahkan Allah. Allah mah teu bisa naon, ieu nu bisa mah ieu, kan gitu ya. Itu keyakinan. Samalah dengan kita juga Bu ya. Aya ngabere nyaho, aya dukun, aya paranormal, anu nyebutkeun rumah tuh jangan menghadap ke situ nih supaya rezekinya banyak, hadapnya ke sini. Kan sekarang gitu Bu. Jadi katanya jangan sampai kamu melakukan hal-hal yang salah. Kalau kue Senin kudu ke belah kidul, kue Selasa ke belah kaler, kan gitunya. Gitu ya. Karena Allah memberikan semuanya tanpa ada syarat-syarat yang tidak ditentukan oleh Allah. Ya, jadi segala sesuatunya itu jelas. Ya, jangan ngarang-ngarang. Sudah ada di Al-Qur'annya, sudah ada di hadis dan sunnah Rasulnya. Ya. Maka ketahuilah bahwasannya kamu tidak mampu melemahkan Allah, akan tetapi Allah lah zat yang maha mampu. Ya, yang maha mampu. Kamu berada dalam genggaman Allah dan dalam kekuasaan dan kehendak Allah. Dan kabarkan kepada orang-orang kafir bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih, yakni di dunia dengan kehinaan dan kesengsaraan, dan di akhirat dengan rantai-rantai yang membelenggu. Ya. Jadi orang musyrik dianggap dengan menyembah ada selain Allah, dia bisa melemahkan Allah, anggapan mereka. Allah dikecilkan, Bapak Ibu ya. Allah itu dikecilkan. Ya sama, kadang kita juga seringnya mengecilkan Allah. Ya, gimana ngenteing bisa, ayeuna mah geus hese sagala ge neangan nu halal hese, nu haram ge hese. Kan itu udah mengecilkan Allah. Padahal Allah sudah menegaskan bahwa rezeki semua makhluk itu termasuk yang melata ataupun yang bisa terbang ataupun yang merayap, semuanya dijamin oleh Allah. Ya, gitu. Masa Bapak Ibu ngarasula rumahu, ya, ya Allah, abdi teh kieu-kieu teuing, bukan kieu-kieu teuing, memang itulah takdir Allah untukmu supaya kamu beribadah. Jadi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bangun kekuatan, kemudian hasbiyallah wa ni'mal wakil. Segala sesuatunya adalah Allah yang menjadi tambatan hati kita. Ya, Allah lah yang menjadi tujuan hidup kita, Allah lah yang mengatur segalanya. Itulah orang yang menganggap bahwa Allah itu esa, tauhid namanya. Tapi kalau menganggap ya Allah, lamun teu dibere ku Allah mah rek nyangan we masang-masang nomor katanya.
masang togel, milu judol, itu kan berarti sudah musyrik, keluar dari ketentuan Allah. Alhamdulillah ya. Masuk air milu judol di dia, kelihatan dari wajah namanya, ya wajahnya kelihatan maksudnya. Jadi apa yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala itu pasti adalah untuk kebaikan manusia. Allah tidak pernah merugikan manusia. Allah tidak pernah menjadikan manusia terhina selagi masih berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Bukhari radhiyallahu anhu berkata, Abdullah bin Yusuf bercerita kepada kami, Al-Laid bercerita kepada kami, Uqail bercerita kepadaku dari Ibnu Syihab. Ia berkata, Humaid bin Abdurrahman memberitahuku bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku diutus Abu Bakar As-Siddiq pada hari tersebut bersama orang-orang yang ditugasi menyampaikan berita pada hari penyembelihan kurban. Di kisahnya ini Abu Hurairah dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq disuruh oleh Rasulullah, ya, yang menceritakan adalah dari kitabnya Al-Bukhari dari beberapa sumber. Sekali lagi disebutkan Abu Hurairah berkata, aku diutus Abu Bakar pada haji tersebut bersama orang-orang yang ditugasi menyampaikan berita pada hari penyembelihan kurban. Jadi Abu Hurairah ini disuruh oleh Sayyidina Abu Bakar. Tentunya Sayyidina Abu Bakar adalah karena mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menyampaikan berita di Mina bahwa setelah tahun ini tidak boleh ada seorang musyrik pun melakukan haji dan melakukan tawaf dengan telanjang. Ya. Jadi kemarin diceritakan bahwa ketika mereka beribadah kepada Allah di Baitullah, artinya di Mekah, di pipir Ka'bah, di halaman Ka'bah, mereka itu melaksanakan tawafnya seenaknya menurut selera mereka. Ada yang bertelanjang, ada yang teriak-teriak, ada yang joget-joget, ada yang tepuk tangan, ya, ada yang loncat-loncat, mungkin juga ada yang ngoronang, ya, mungkin juga ada yang merenan, ya, jungkir balik salto, bisa jadi, ya. Nah, yang jelas tidak sesuai dengan syariat yang dibawa oleh ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam yang sampai dengan pada saat itu banyak diselewengkan. Nabi Ibrahim diselewengkan, dari Nabi Musa diselewengkan, dari Nabi Daud diselewengkan, dari Nabi Isa diselewengkan. Loh, apa urusannya Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Isa? Bapak Ibu, Nabi Daud, Nabi Isa, Nabi Musa itu semuanya pernah menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Karena haji dimulainya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan tawaf juga dimulainya sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Ya, itu Bapak Ibu. Jadi jangan beranggapan bahwa Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa yang menurut mereka yang menganggap bahwa mereka adalah nabinya mereka, ya, karena berbuat Taurat maka nabi kami, gitu ya. Membawa Injil bahwa nabi kami, bukan. Nabi dan Rasul itu semuanya adalah Allah yang utus, dan kitab-kitab itu semuanya dari Allah, dan kitab Injil, Taurat dan Zabur menyuruh kepada Nabi Musa, Nabi Daud dan Nabi Isa alaihissalam untuk melaksanakan tawaf di Baitullah, ya, melaksanakan ibadah haji. Tetapi saat itu tentunya tidak sama dengan yang dilakukan saat ini, karena yang saat ini disempurnakan oleh syariat Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang bapak-bapak ibu belajar manasikul haji itu adalah belajar tata cara manasik haji yang disempurnakan tata caranya oleh Rasulullah SAW di tahun ke-9. Ya, jadi kurang lebih beberapa bulan sebelum Rasulullah bahwa Nabi Musa berhaji, Nabi Daud berhaji, Nabi Isa berhaji. Semua nabi berhaji, konon kabarnya hanya 2 orang yang dalam hidupnya tidak sempat menunaikan ibadah haji. Nabi Idris dan Nabi Soleh.
konon kabarnya begitu. Saya juga nggak ada di situ. Tapi saya percaya kalau Allah menghendaki, ya mungkin dimungkinkan untuk tidak terjadi menunaikan ibadah saking sibuknya. Gitu ya. Nah, Kanjeng Nabi Muhammad SAW, apakah hajinya tiap tahun? Tidak. Apakah umroh tiap tahun? Tidak. Beliau hanya beberapa kali haji dan beberapa kali gitu ya. Nah, dalam kisah ini ketika Rasulullah sedang menunaikan ibadah haji dan beliau menyampaikan kepada Sayyidina Abu Bakar, dan Sayyidina Abu Bakar menyampaikan juga menyuruh kepada Abu Bakar. Di sini jadi di sini kita harus paham bahwa yang disuruh dalam hal ini oleh Sayyidina Abu Bakar adalah Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, aku diutus Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pada haji tersebut, maksudnya pada hari menunaikan ibadah haji tersebut, pada disebut Haji Akbar, yaitu pada tanggal 10 bulan Dzulhijjah tahun ke-10 kenabian, ya, bersama orang-orang yang ditugasi menyampaikan berita pada hari penyembelihan kurban. Mereka menyampaikan berita di Mina bahwa setelah tahun ini tidak boleh ada orang musyrik melakukan ibadah haji dan melakukan tawaf dengan telanjang. Jadi haji itu pernah dilakukan oleh orang-orang musyrik. Bahkan yang namanya Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu Jahal, Abu Gosok, Abu Jelek, yang lain-lain, ya, itu mereka itu setiap musim haji rame-rame berada di Baitullah, di pipir Ka'bah. Tapi mereka melaksanakan ibadahnya itu tidak sesuai dengan syariat. Jadi ini kata kuncinya, Bu ya. Jadi haji itu tetap dilaksanakan tiap tahun oleh mereka-mereka. Tetapi ya syariatnya belum disempurnakan. Bahkan ada yang menyimpang hanya menurut selera. Ada haji yang berangkat dari Yaman dengan pakai pakaian adat Yaman. Nah, ada haji yang berangkat dari Sudan dengan pakai pakaian adat Sudan. Bahkan mereka datang haji itu dengan membawa patung masing-masing. Ya, kalau imbangannya kalau di kita kalau 17 Agustusan, ya kan sok segala dibawa, sok segala diterapkan, anu bebencongan, anu kebancian, kan gitu ya. Segala dilakukan. Termasuk bawa binatang-binatang ternak atau binatang peliharaan kesayangannya, termasuk bawa patung-patung yang mereka sembah. Dikelilingkan ke Ka'bah, dikulilingkan. Jika ibunya punya kan menjara, air menjara ke mana gitu ya. Bawa namun di itu, air bawa cai, air bawa keris, air bawa namun dikulilingkan cenanya, ditempelkan karena nisan makam Mbah Anu kan gitunya. Soal gitu. Terus bawa namun sorban atau mawa nanti kita selendang bawa digosok-gosok karena makam tentunya makam Nyi Roro Kidul, makam Nyi Roro Kaler, makam Nyi Roro Wetan, makam Nyi Roro Wesan gitu ya. Itu kelakuan-kelakuan itu terjadi. Jangan lupa Bapak Ibu, yang dilakukan sekarang pasti ada contohnya dari masa lalu. Cuman apakah contohnya kepada Rasulullah atau kepada kaum kafirin, kaum musyrikin. Jadi kalau yang sekarang datang ke kuburan ngomong Mbah beri rezeki Mbah kan gitunya, selain gitu, oh, sare di kuburan ada buan menang ilapat cenegutnya menang istilah nanti Bu. Nah, Bu, bisikan goib, boy suruh ilham, ilham ya Allah. Menang bisikan goib, balik ke Dongsu. Tara nyisiran, balik ke Tebu. Terus itu menang dipotong. Ya, pada dia tengkatnya tiba-tiba naik ke tangkuban para ada balik teh. Buku itu menang dipotong, buku itu menang dipotong. Wah, itu menang di sisiran, itu menang mani-mani aja. Nah, kan gitu. Atau batu teh ningali berguru, kan gitu. Sekalian gitu, Bu. Nah, ya, jadi di sini tegaskan bahwa disuruh menyampaikan ini ya di musim haji itu bahwa mereka menyampaikan berita di Mina. Maksudnya mereka itu dari Rasulullah kepada Siddiq, kemudian kata Abu Hurairah, kemudian Abu Hurairah menyampaikan kepada orang-orang yang
hadir, bahwa setelah tahun ini, artinya setelah tahun dilaksanakannya haji itu, maka tidak boleh ya ada yang musyrik masuk telah menunaikan ibadah haji. Jadi dilarang. Sebelum itu, ya ada pelacur, ada tukang judi, ada tukang mabok, tukang ada, bahkan ada yang, nah, apa istilahnya itu bandar minuman keras, bandar narkoba, mungkin mari lu tawaf bu, tadinya bari mabok alai, maka itu mungkin bari tawaf gitu bu ya, cenah gitu kan, bukan segitu ya. Jadi sejak saat itu dilarang. Kemudian apa yang terjadi? Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan menyuruhku untuk, nah kemudian Nabi SAW menyambungnya dengan mengutus Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan menyuruhnya untuk menyampaikan berita pemutusan hubungan. Dan hubungan itu artinya tidak ada hubungan yang sifatnya untuk berbuat kebaikan dengan dasar ibadah kepada Allah kepada orang-orang yang berbuat khianat terhadap perjanjian. Ya. Kemudian Abu Hurairah berkata, lalu Sayyidina Ali karramallahu wajhah menyampaikan berita bersama kami kepada orang-orang di Mina pada hari penyembelihan kurban tentang pemutusan hubungan dan bahwa setelah tahun ini tidak seorang musyrik pun yang boleh melaksanakan haji dan melakukan tawaf dengan telanjang. Kabayang bu, seorang musyrik perempuan telanjang kakak bah kurilingan, kabayang itu tong dibayangkeun ya. Namun bapak-bapakna dan wah udah gandol kayak itu tadi punya tawaf ya. Kemudian Al-Bukhari juga meriwayatkan Abu Yaman bercerita kepada kami, Syu'aib memberitahukan kepada kami dari Az-Zuhri, Hamid bin Abdurrahman memberitahu bahwa Abu Hurairah berkata, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengutusku bersama orang-orang yang diutus untuk menyampaikan berita pada hari penyembelihan kurban di Mina, bahwa setelah tahun ini tidak boleh ada seorang musyrik pun yang melakukan haji dan melakukan tawaf dengan telanjang. Haji akbar adalah haji penyembelihan hewan kurban, yaitu tanggal 10 bulan Zulhijjah. Oh, ada haji akbar, ada haji selain akbar, ada. Kalau Bapak Ibu sekarang ada orang yang berangkat umroh, bukan di bulan haji, bukan di tanggal 9 bulan Zulhijjah berada di Arafah, maka itu namanya hanya umroh. Jadi kalau ada yang disebut umroh dan haji, umroh itu adalah haji kecil, sedangkan haji yang di bulan Rayagum, di bulan Zulhijjah itu adalah haji akbar. Jadi begitu Bapak Ibu ya penjelasannya. Jadi kalau ada balik dari umroh ingin dipanggil Pak Haji, pek wae, ya, dicarekeun wae mantep gitu ya. Sabab naon? Sabab aya dasarna. Tapi tak ari hirup mah teu kudu kudu dipanggil haji jeung Pak Haji jeung Bu Haji, hirup mah kudu bener gitunya. Terus Bu, dangukeun dia punya geus berangkat jeung can berangkat. Jadi eueuh sabenerna Madinah ajaran Islam dipanggil Pak Haji Bu Haji. Terus saha nu ngajarkeun? Kan jelas punya nu ngajarkeun di Indonesia aya Pak Haji jeung jadi gararaya namun dia jadi haji jeung Pak Haji teh eta teh walah alias penjajah alias kolonial anu hayang memisahkan antara nugis init ka Mekah jeung nucan init ka Mekah supaya gampang diadu-adukeun supaya nugis init ka Mekah nugis haraji ngarasa bangga euy mulia ti macan-macan ya kan gitu. Kita cek aya ngarasa leuwih mulia dipanggil Pak Haji ngajangilak ngambek dipanggil Bu Haji karenanya kan gitu punya kan gitu. Haji aku cenah hargaan eueuh lain hargaan eta teh haji teh eta mah tina budaya anu dijieun ku walana di tahun 1818 balana nyieun aturan yen anu geus meunang geus idit ka ditu dibere sertifikat haji sehingga walana teh panggil ayo Pak Haji Bu Haji kana ieu kan can haji mah di luar kan gitu nya eta teh kalakuan walana tapi naon nepi ka ayeuna diparake sabab urang daek di Bobodo ya ingat ya kan syukur lain ngambek ya syukur sabab berarti beri ngambek teh ngadengekeun ya dengar apa namanya gelar haji itu tidak ada dalam ajaran agama kita itu adalah meunang slok hordronya
politikus Belanda yang pura-pura memeluk agama Islam, kemudian bikin skenario supaya menghancurkan Indonesia agar tidak merdeka. Tapi kersanding Allah, Indonesia tetap merdeka dan mereka bisa diusir. Ya, kenapa? Menurut mereka haji itu bahaya karena diajarkan untuk merdeka, diajarkan untuk tidak tunduk kepada manusia, kan gitu kan? Ya, sehingga kalau sekarang ada haji atau pak haji atau bu haji ingin disuntangan, ingin lupa nama dieluk-elukan, maka itu ting haji di mana ajaran anak. Ya, ini perlu disampaikan dalam forum umum bahwa tidak ada itu gelar haji dan bu haji pak haji. Ya, itu ya. Udah jelas bu ya. Sama apa? Sekarang masih banyak yang sudah berbisik ke saya kayak tata tos haji. Nah, kalau bukan jika gitu aja tos haji kan gitu sampai ada yang disebut haji kelakuan jika gitu kan gitunya. Nah, jadi urang mah tong silauku posisi tong silauku namanya pernah itu pernah ya. Kan pas sholat bu sholat pak jakat bu jakat pak puasa bu puasa ini punya. Nah, jadi haji oge bu otaknya orang biasakan tong manggil pak haji bu haji manfaat nah ya gitu ya sekali deh manfaatna dina buku iya dina berbagai kita nggak ada sugan kacarita pun Haji Abu Bakar Asyidi Haji Ali bin Abi nggak ada Haji Umar tuh kan mudah-mudahannya kuring ngadugikan kita aya ngaramak sabab resep kuring lamun aya jelema ngambek berarti jelema ngambek mah eta teh jelema anu cek bahasa urang lembut mah belegu jelema nu sok kumat ambek punya lamun ngadengikeun anu di beneran ya sengaja ya bukan tidak sengaja dan saya tidak akan mohon maaf kepada yang tersinggung karena apa biarkan tersinggung sudah ketika mau tersinggungnya karena jelas ya karena itu perbuatan keliru. Nah di ayat keempatnya disebutkan di sini kecuali orang-orang musyrikin yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka dan mereka tidak mengurangi sesuatu pun dari isi perjanjianmu dan tidak pula mereka membantu seseorang yang memusuhi kamu maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Masya Allah. Jadi untuk menunaikan ibadah haji masuk kota Mekah dan menunaikan ibadah termasuk menunaikan ibadah kurban sampai dengan ayat ini diturunkan itu masih boleh bagi orang yang baik-baik dari orang musyrik sampai waktu ditentukan mungkin ditentukan nanti setelah 2 bulan sama sekali tidak boleh ada orang musyrik dan orang yang tawaf bertelanjang. Alhamdulillah hari ini tidak boleh ada orang musyrik, orang kafir masuk ke kota Makkah dan kota Madinah. Dan itu dijamin sampai dengan hari kiamat mereka tidak akan diizinkan masuk kota Makkah dan kota Madinah. Dan itu